Selamat berjumpa kembali sahabat Yud Kinanti. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Tetap semangat sahabat Yud Kinanti. Kita mau belajar tentang pentingnya DJ. Waduh, DJ itu bukan yang biasa di musik-musik begitu, yang di klub malam ya, atau yang orang senang musik, tapi daya juang. Pentingnya DJ, daya juang. Nashori berpendapat bahwa daya juang merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kecerdasan untuk mengarahkan, mengubah cara berpikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya. Sementara Lehman mendefinisikan daya juang secara ringkas, yaitu sebagai kemampuan seseorang menghadapi masalah. Selanjutnya, Stolt, daya juang adalah sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan dan kesulitan secara teratur. Daya juang membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari, seraya tetap berpegang teguh pada prinsip dan impian tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa daya juang atau adversity quotient adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi dan bertahan terhadap kesulitan hidup sebagai suatu proses untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan tertentu. Apa itu aspek daya juang? Menurut Stoltz, daya juang itu yang pertama kontrol kendali. Kendali adalah kemampuan seorang dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi, dapat mengkondisikan emosi, mengambil seluruh tantangan, dan lebih berani dan optimal. Kontrol. Yang kedua, origin atau ownership. Asal-usul pengakuan adalah mempertanyakan yang menjadi penyebab dari suatu kesulitan dan sejauh mana seseorang mampu menghadapi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh situasi sulit tertentu. Origin atau asal-usul ada kaitannya dengan rasa bersalah. Individu yang asal-usulnya rendah cenderung menyalahkan diri sendiri. Individu yang memiliki tingkatan origin yang lebih tinggi akan berpikir bahwa ia merasa saat ini bukan waktu yang tepat. Setiap orang akan mengalami masa-masa yang sulit, atau tidak ada yang dapat menduga datangnya kesulitan. Dimensi ownership mempertanyakan sejauh mana individu bersedia mengakui akibat-akibat yang ditimbulkan dari situasi yang sulit. Mengakui akibat yang ditimbulkan dari situasi yang sulit mencerminkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, reach, jangkauan. Aspek reach ini mempertanyakan sejauh mana kesulitan akan menjangkau bagian lain dari individu. Sikap perhatian dapat membatasi kesulitan secara pencapaian. Yang keempat, daya tahan, endurance. Endurance adalah kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan masalah, sehingga aspek ini dapat dilihat beberapa lama kesulitan akan berlangsung dan berapa lama penyebab kesulitan itu akan berlangsung. Seseorang yang mempunyai daya tahan yang tinggi akan memiliki harapan dan sikap optimis dalam menghadapi kesulitan dan mengatasinya. Berdasarkan uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa aspek daya juang yang terdiri dari kendali, origin, dan ownership atau asal-usul pengakuan, reach, jangkauan, dan endurance atau daya tahan. Faktor daya tahan, faktornya yang pertama, daya saing, menunjukkan daya juang rendah karena tidak adanya daya saing ketika menghadapi kesulitan, sehingga kehilangan kemampuan untuk menciptakan peluang dan kesulitan yang dihadapi. Jadi harus punya daya saing. Produktivitas kedua, penelitian yang dilakukan di sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kinerja karyawan dengan respon yang diberikan terhadap kesulitan. Artinya, respon konstruktif yang diberikan seseorang terhadap kesulitan akan membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik, dan sebaliknya, respon destruktif memiliki kinerja yang rendah. Yang ketiga, motivasi. Menunjukkan bahwa seseorang akan mempunyai motivasi yang kuat, mampu menciptakan peluang dalam kesulitan. Artinya, seseorang dengan motivasi yang kuat akan berupaya menyelesaikan kesulitan dengan menggunakan segenap kemampuan. Yang keempat, mengambil resiko. Menunjukkan bahwa seseorang akan mempunyai daya juang yang berani mengambil resiko.
dari tindakan yang dilakukannya. Hal ini karena seseorang dengan daya juang tinggi merespon kesulitan lebih konstruktif. Perbaikan nomor 5. Seseorang dengan daya juang yang tinggi senantiasa berupaya mengatasi kesulitan dengan langkah konkret, yaitu dengan melakukan perbaikan dalam berbagai aspek agar kesulitan tersebut tidak menjangkau bidang-bidang lain. Yang keenam, ketekunan. Kemampuan seseorang untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Seseorang yang merespon kesulitan dengan baik dan bertahan. Yang ketujuh, semangat. Membuktikan bahwa anak-anak yang merespon secara optimis akan banyak belajar dan lebih berprestasi dibandingkan dengan anak-anak yang pola pesimistis. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya juang adalah daya saing, produktivitas, motivasi, pengembalian, pengambilan resiko, perbaikan, ketekunan, dan belajar. Wow. Sahabat Yud Kinanti, kalau mau sukses tidak ada cara lain, harus dengan berbagai macam langkah yang disebutkan tadi. Kalau disimpulkan yang namanya itu daya juang, orang yang punya daya juang terus memperbaiki diri, terus melangkah ke depan, tidak pantang menyerah, tidak pesimis, tidak menghiraukan kata-kata orang lain, penilaian yang bersifat negatif yang merusak dirimu sendiri. Terus memperbaiki diri, semakin baik lagi, terus belajar kepada orang yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih berhasil, agar dari pengalaman-pengalaman mereka kita bisa mengikuti jejak dan langkah mereka. Tuhan merancang rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Namun rancangan Tuhan itu juga harus ditunjukkan dengan kerjasama setiap sahabat Yud Kinanti bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, maka sahabat Yud Kinanti akan jadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Ayo semangat. Didoakan semuanya sukses kalau engkau punya daya juang. Shalom, sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Milikilah daya juang. Pentingnya DJ daya juang.